alhamdulillah yang lain-lain itu menyusul. Betapa berharganya kesehatan. Nanti kalau dalam hadis dikatakan dua nikmat yang manusia sering ragu dan abai tentang itu adalah dua hal. Ni'matani maghbunum fihi katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu. Dua macam nikmat yang manusia banyak lalai, tidak peduli tentang keduanya, baru kemudian nanti mencari-cari dan ingin andai bisa ingin diulangi, yaitu adalah as-sihhatu wal faraghu, kesehatan dan waktu luang, waktu lapang. Maka mumpung masih sehat, jagalah dengan olahraga, jagalah dengan makanan-makanan yang sehat, dan yang paling utama rupa-rupanya menjaga kesehatan itu dengan berpuasa. Puasa minimal, kalau penelitian dari seorang Jepang yang mendapatkan piala Nobel tentang kesehatan, dia menyebutkan begini, kalau manusia di dalam 1 bulan bisa mengosongkan perutnya paling tidak 8 hari, maka akan terjadi yang namanya autofagisom. Apa itu autofagisom? Dia dalam penelitiannya, dan ini Yoshinori Ohsumi, dia bukan muslim, orang Jepang. Dia teliti 8 hari dalam 1 bulan seorang manusia menjadikan perutnya kosong, maka nanti akan terjadi proses autofagisom di dalam perutnya, yaitu dia memakan bagian-bagian tertentu dari perutnya, yaitu nanti berpotensi menjadi penyakit. Barangkali mungkin kolesterol, asam urat dan lain-lainnya. Nah, ketika berpuasa, maka nanti itu yang dimakan oleh metabolisme tubuh. Maka orang puasa 8 hari dalam 1 bulan dia akan sehat. Dalam penelitian Yoshinori Ohsumi mendapatkan hadiah Nobel. Siapa yang melaksanakannya? Umat Islam melaksanakannya, namanya puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Jadi Senin Kamis dalam sebulan berarti 8 hari. Insya Allah orang puasa sehat. Afiatan fil jasada. Nah, kemudian yang ketiga permintaan adalah ziyadatan fil ilmi. Ilmu yang bertambah. Alhamdulillah ala kulli hal. Saat ini saat yang indah. Manusia dimanapun berada, sumber-sumber keilmuan mudah didapatkan, maka belajarlah dan belajarlah. Belajar di medsos boleh. Ada seorang Syekh Umar bin Hafiz dari Tarim, Yaman, ditanyakan, ya Syekh, ya Habib, bagaimana kalau kami belajar dari media sosial? Apakah sama halnya dengan kita belajar secara langsung, majelis ta'lim? Beliau menyampaikan sama. Itu tadi waspada, harus yang salamatan fiddin. Yang intinya salamatan fiddin, agama yang benar, agama yang selamat. Ziyadatan fil ilmi, selalulah bertambah ilmunya. Maka dalam konsep agama Islam, belajar itu dari buayan sampai liang lahat. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Di buayan itu sudah mendengarkan pelajaran. Apa pelajarannya? Begitu lahir sudah kemudian mendengarkan kumandang azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Mengajarkan kepada sang bayi bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhanmu selain Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu. Ziyadatan fil ilmi. Baru yang keempat permintaannya adalah barakatan fil rizki, rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah itu sejatinya, wahai saudaraku, seluruh kita manusia itu rezekinya sudah ada takarannya, tidak akan tertukar. Sudah ada takarannya, tidak akan tertukar. Maka tidak usah terlalu bingung tentang rezeki. Ada tulisan bagus, seorang pedagang buah di Afrika, tulisannya keren. Dia dagang buah, kiosnya kecil, tapi punya akidah yang kuat. Kaifa akhaful faqri wa ana abadul ghani. Ditulis besar-besar di lapak kecil jualan buahnya. Kaifa akhaful faqri wa ana abadul ghani. Bagaimana mungkin aku takut kefakiran sedangkan aku adalah hambanya Allah yang maha kaya. Dia sandarkan diri, Allah kan maha kaya. Bagaimana aku takut kefakiran sedangkan Allah hambanya yang Allah yang maha kaya. Tapi tetap kemudian kita mencari, bergerak dan kemudian berjuang. Dalam konsep surah Al-Jumu'at, fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau salat Jumat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah di muka bumi, carilah karunia Allah.
Nah, masuk masjid, Allahumma ftahli abawa rahmatika, ya Allah, bukakan bagiku rahmatmu. Cari rahmat Allah di masjid. Kemudian begitu keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlika, ya Allah, aku mengharapkan karunia rahmatmu juga. Maka saya salut, orang bilang di Papua ini masjid paling ramai adalah Masjid Agung Darussalam. Kenapa demikian? Jamaahnya orang pasar. Orang pasar itu keren, azan berkumandang, berbondong-bondong dari pasar mencari rahmat Allah di masjid. Begitu selesai sholat, kemudian bertebaran kembali ke pasar. Wabatagu min fadlillah, saya karunia Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Barakatan fi rizki. Nah, baru kemudian 6 dari 10 doa selamat ini berkaitan dengan namanya wafat. Allahumma inna nas'aluka taubatan qablal maut. Meminta kepadamu ya Allah taubat sebelum wafat. Bagaimana cara taubat? Perbanyaklah istighfar. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Allah istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi kan Pak Ustadz, saya tidak bikin dosa, mau saya baik-baik saja. Kadang-kadang dosa-dosa kecil tidak terasa, lama-lama menjadi besar. La sogoir ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa-dosa kecil kalau itu rutin dilakukan, lama-lama menjadi besar. Dan tidak ada dosa besar kalau kemudian dia sering istighfar, maka perbanyak istighfar. Sang Nabi Muhammad SAW rata-rata sehari istighfar 70 sampai 80 sampai 100 kali. Bukan karena dosa, tapi mencari Allah semata. Taubatan qablal maut. Baru berikutnya rahmatan indal maut, ya Allah, pas nanti meninggalnya disayangi, dirahmati. Pas meninggalnya rahmatmu menyelimutiku pas aku meninggal. Akhirnya jadilah orang meninggal dikatakan almarhum, yang dirahmati. Pas meninggalnya dapat rahmat. Rahmatan indal maut. Apalagi pas sudah meninggal, maghfiratan ba'dal maut. Nanti kalau sudah meninggal, ampuni aku. Ampuni aku, maghfiratan ba'dal maut. Habis meninggal apalagi? Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut, ya Allah. Pas detik-detik momentum sakaratul maut, mudahkanlah ya Allah. Mudahkan. Pas detik-detiknya mudahkan, hawwin alaina fi sakaratul maut. Karena jalan wafat ini rupanya sangat berat. Butuh bantuan orang lain supaya kita tetap di dalam jalan istiqomah. Butuh bantuan orang lain supaya kalau kita lagi sakit bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini filosofi Islami, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah, bimbinglah ucapan la ilaha illallah orang yang akan mati di antaramu. Pas lagi sakit berat, sekarat, la ilaha illallah. Senada serama dengan hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah, mudahkan kami dalam sekarat jalan wafat. Nah, wan najata minan nar, dan nanti ya Allah, ketika ada surga dan neraka, an-najata minan nar, maka selamatkan kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pas makan, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Kenapa kau yakin minta sama Allah dijauhkan dari neraka? Nanti di sana pilihannya cuma 2. Kalau bukan menjadi penghuni surga, jadi penghuni neraka. Ya Allah, wan najata minan nar. Lepas selamat daripada neraka berarti masuk surga. Wal afwa indal hisaba, dimaafkan ya Allah ketika dihisab. Kenapa demikian? Kita ini dosanya banyak tapi kita tidak rasa-rasa. Jadi rupa-rupanya konsep Al-Quran tidak benar, tidak cocok kalau orang merasa dirinya paling suci. Tapi yang benar adalah merasa diri banyak dosa, maka banyak istighfar. Fala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu bimanittaqa. Jangan anggap dirimu paling suci, hanya Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Maka kita banyak istighfar, karena sejatinya berat kehidupan sudah kematian itu. Dan Nabi mengatakan sejatinya orang cerdas bukanlah orang yang IQ-nya tinggi. Orang cerdas bukan yang kemudian dia S1, SD, S3 banyak dia punya titel, tapi orang cerdas adalah al-kais man kana nafsahu wa al maut. Orang cerdas adalah yang bisa mengendalikan hawa nafsu dirinya wa amil ba'dal maut, dan banyak beramal untuk sesudah kematian. Bapak-bapak dan juga jamaah
kopi ngaji rahimakumullah. Inilah 10 hal yang selalu kita minta kepada Allah. Inna nas'aluka salamatan fid din, selamat di dalam hal agama ya Allah. Wa afiatan fil jasad, badan yang sehat ya Allah. Kemudian wa ziyadatan fil ilmi, ilmu yang bertambah ya Allah. Wa barakatan fil rizki, rizki yang berkah ya Allah. Wa taubatan qaulal maut, taubat sebelum wafat ya Allah. Wa rahmatan indal maut, dirahmati pas meninggalnya ya Allah. Allahumma hawwin 'ala sakaratil maut, maghfiratan ba'dal maut, mendapat keampunan maghfirahmu sesudah wafat. Hawwin 'ala sakaratil maut, mudahkan kami pas sekarat ya Allah. Wan najata minan nari, diselamatkan daripada neraka. Wal afu indal hisab, dimaafkan ketika di perhitungan kelak di akhirat. Dan itu semuanya adalah satu yang hak. Satu yang hak. Di akhirat kita akan dihisab, dihitung. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari hisab kelak, di hari diaudit, dihitung kita punya amal, mulut akan ditutup, yang berbicara adalah tangan-tangan kita, saksi adalah kaki-kaki kita, bima kanu yaksibun, dengan semua perbuatan kita selagi ada di muka bumi. Maka kita minta kepada Allah 10 hal ini, mudah-mudahan dikabulkan dan diberkahi. Perbanyaklah istighfar dan selalu istiqomah. Baru kemudian apapun yang terlakukan, kecil atau besar, selalu kita istikharah. Nah, hadirin rahimakumullah, ini barangkali saudara tambahan-tambahan untuk melapangkan jiwa kita, memudahkan hidup kita. Saya kembalikan kepada Pak Ustaz Ansar untuk barangkali membuka sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah sudah kita mendengarkan sedikit nasihat yang insya Allah kita jadikan oleh-oleh pagi ini di Jumat berkah. Kita bawa pulang, sampaikan kepada anak dan istri kita yang belum mendengarkan, dan insya Allah kita berniat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan 2 jalan di dunia ini yang bisa kita pilih. Allah sudah tunjukkan modelnya, ada satu jalan ke kanan, yaitu pada akhirnya kita masuk ke dalam surga. Ada satu jalan ke kiri, pada akhirnya masuk ke dalam neraka. Maka tinggal kita sendiri memilihnya, jalan mana yang kita mau tempuh. Kalau jalan yang lurus, jalan ke kanan, insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini ada yang mendiskusikan dari jamaah, kami persilahkan. Adakah? Atau ada pertanyaan dari sebelah mana nih? Sebelah kiri saya nih. Abe. Kalau tidak ada, insya Allah kita tutup, insya Allah tutup dengan doa kafaratul majelis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.